Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Bapak Wafada Arif Najia STHI MA selaku dosen pengampu Al-Quran dan Sosial Budaya atau Living Quran, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenankan, kami kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang subjek dan objek Living Quran. Sebelumnya pendahuluan saya sampaikan bahwa Living Quran itu berarti sebuah fenomena sosial praktik bermasyarakat atas dasar pemahaman mereka kepada Al-Quran tersebut atau ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut. Untuk itu langsung saja tentang pengertian subjek dan objek Living Quran akan disampaikan oleh Rekanita Alisa Kotrunada dan Lina Nurliana. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian objek penelitian. Objek adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Objek di sini juga bisa disebut dengan variabel. Objek juga dapat berupa atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu, tinggi badan, berat badan, sikap, motivasi kepemimpinan, disiplin kerja, dan lain-lain. Menurut Nyoman Kataratna, objek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian menurut Spratly disebut social situation atau situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Namun, sebenarnya objek penelitian juga bukan semata-mata berpatok pada situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen di atas, melainkan juga berupa tumbuh-tumbuhan, bintang, kendaraan, dan situasi lainnya. Kemudian yang B, pengertian subjek penelitian. Dalam dunia penelitian, seringkali calon peneliti masih mencampur adukan antara istilah subjek penelitian, responden, dan sumber data. Subjek secara etimologi artinya pokok pembicaraan, pokok bahasan, pokok kalimat, pelaku, mata pelajaran, orang, tempat, atau benda yang diteliti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, subjek adalah sesuatu yang diperbincangkan, didiskusikan, dikaji, dan diteliti. Secara terminologi, menurut Saifuddin Azwar mengatakan bahwa subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dari beberapa literatur di atas, dapat kita pahami bahwa subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, hewan, benda, ataupun lembaga, yang sifat keadaannya akan diteliti. Dengan kata lain, subjek penelitian adalah sesuatu yang dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Kedudukan subjek penelitian itu sendiri merupakan unit yang sangat sentral dalam penelitian, karena pada subjek penelitian itu data tentang variabel atau objek yang akan diteliti dan diamati berada. Dalam penelitian survei sosial, subjek penelitian ini adalah manusia, sedangkan dalam penelitian-penelitian psikologi yang bersifat eksperimental, seringkali digunakan pula hewan sebagai subjek, di samping manusia. Dalam proses pelaksanaan eksperimen, hewan atau manusia sebagai subjek penelitian ini
Ada yang berpartisipasi secara aktif maupun pasif. Berdasarkan penjabaran tentang pengertian subjek dan objek di atas, maka dalam kajian Living Quran sendiri, yang berperan sebagai subjek penelitian adalah orang yang meneliti, sedangkan yang berperan sebagai objek penelitian adalah Al-Quran. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alisa Kotorunade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang Al-Quran sebagai objek penelitian. Studi tafsir Al-Quran senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan lain seperti linguistik, hermeneutik, sosiologi, antropologi, dan juga komunikasi yang dipandang sebagai ilmu bantu bagi ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran berkenaan dengan objek penelitian dalam kajian teks Al-Quran. Secara garis besar, genre dan objek penelitian Al-Quran dapat dibagi dalam 3 varian. Pertama, penelitian yang menjadikan pemahaman terhadap teks Al-Quran sebagai objek penelitian. Sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, Al-Quran dipahami dan ditafsirkan secara musafi maupun tematik. Yang selanjutnya, hasil penafsiran tersebut dijadikan objek kajian. Sejumlah pertanyaan terkait dengan metode hasil penafsiran pun hendak dicari jawabannya dengan mencoba menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penafsiran seseorang dan hubungannya dengan zeitgeist atau semangat zaman. Yang kedua, penelitian yang menempatkan hal-hal di luar teks Al-Quran namun berkaitan erat dengan kemunculannya sebagai objek kajian. Penelitian ini oleh Amin Huli disebut dengan Dirosat Mahaula Al-Quran. Sebagai contoh berkenaan dengan hal ini adalah munculnya kajian ulum Al-Quran, asbab an-nuzul, dan juga pengkodifikasian Al-Quran yang telah mendapat perhatian besar dari ulama klasik. Ketiga, penelitian yang menempatkan teks Al-Quran sebagai objek kajian. Dalam hal ini, teks Al-Quran diteliti dan dianalisa dengan pendekatan dan metode tertentu sehingga peneliti dapat menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang dimaksud itu bisa berupa konsep-konsep tertentu yang bersumber dari teks Al-Quran dan juga berupa features atau gambaran dari teks itu sendiri. Amin Al-Huli menyebut penelitian yang menjadikan teks Al-Quran sebagai objek kajian ini dengan istilah dirosat mafi al-nas. Tujuan dari kajian semacam ini bisa beragam bergantung pada keinginan serta keahlian dari masing-masing peneliti, seperti kajian menguak wawasan atau Weltanschauung Al-Quran tentang konsep tertentu, yang pada akhirnya konsep Qur'ani yang dipahami melalui penelitian tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan objek teks Al-Quran sebagaimana yang disebut Amin Al-Huli dengan dirosat ma fi al-nas, yang dalam hal ini khususnya berkenaan dengan upaya menguak aspek potensi manusia dalam Al-Quran. Manusia merupakan makhluk yang unik, sekaligus makhluk dengan sebaik-baik ciptaan dibanding dengan kebanyakan makhluk lainnya. Dikatakan unik karena dalam diri manusia terhimpun potensi al-malak atau kebaikan dan al-iblis atau keburukan. Dan dua potensi inilah yang disebut Muhammad Abduh al-Quwwah al-Tabiyah sebagai kekuatan alami manusia. Tidak heran jika banyak kajian yang mengupas tentang manusia. Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan pun telah banyak mengkaji sosok manusia dari segala aspek. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai macam disiplin keilmuan yang membahas makhluk yang bernama manusia. Sebagai contoh, ilmu kedokteran yang banyak membahas tentang anatomi manusia.
Ilmu antropologi dan sosiologi mengkaji aspek manusia dari sisi perilaku manusia serta hubungannya dengan lingkungannya. Ilmu psikologi mengkaji kejiwaan manusia. Al-Quran sebagai kitab yang tidak lapuk oleh zaman atau salih likuli zaman wa makan. Dan kandungannya pun senantiasa sesuai dengan realitas zaman. Dalam banyak ayat juga memuat aspek-aspek psikologi. Hal tersebut nampak pada konten yang dikandung oleh ayat-ayat yang membahas tentang perihal manusia. Nilai-nilai dasar pada teori kecerdasan yang telah ditemukan oleh para pakar pada dasarnya telah dikandung oleh Al-Quran. Misalnya tentang kecerdasan intelektual atau berpikir. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menggugah kesadaran manusia untuk mendayagunakan potensi berpikir atau nalar dengan beragam redaksi untuk menggali makna baik yang ada dalam diri manusia itu sendiri atau yang ada di luarnya, yakni lingkungannya. Hal ini nampak pada banyaknya ayat yang menggunakan redaksi afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun, afala yanzurun, afala yatadabbarun, liqaumi ya'qilun. Sebagai contoh yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Ari Ginanjar, penemu ESQ model, secara sederhana mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kecerdasan merasa. Kecerdasan merasa ini erat kaitannya dengan qalb atau hati. Menurutnya, yang memiliki kecerdasan emosi senantiasa mampu mendengarkan suara hati sebagai bagian dari fitrahnya. Al-Quran merupakan hudan atau petunjuk hidup manusia yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan nilai-nilai di dalamnya tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Demikian halnya dengan kecerdasan merasa. Di antara ayat yang menggugah kesadaran tersebut, yakni sebagaimana yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 263, yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan atau perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Ayat tersebut secara eksplisit mengajarkan tentang kecerdasan emosi. Hal itu ditunjukkan dengan adanya larangan menyebut-nyebut pemberian pada penerima. Bahkan ayat tersebut menegaskan perkataan yang baik itu lebih utama daripada memberi yang diungkit-ungkit, sehingga dapat menyakiti perasaan penerima. Dalam beberapa ayat Al-Quran juga mengecam manusia tidak dapat mendayagunakan perasaan dengan baik. Hal ini diindikasikan dengan penggunaan penafsiran pada ayat-ayat berbicara tentang orang-orang kafir. Al-Quran mencela orang kafir dikarenakan mereka seringkali berpura-pura dan berupaya menipu orang lain, padahal sesungguhnya mereka telah menipu diri mereka sendiri. Akan tetapi tidak merasa, sebagaimana yang tertera pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 9, yang artinya, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri dengan mereka tidak sadar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 9.
Jika dilihat dari contoh-contoh ayat di atas, baik yang terkait dengan kecerdasan intelektual atau IQ, ataupun kecerdasan emosi atau EI, nampak bahwa Al-Quran melalui beberapa ayat menjelaskan tentang potensi yang dimiliki oleh manusia. Bahkan potensi tersebut tidak hanya yang bersifat positif, melainkan juga negatif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abduh, yakni sifat sadar manusia meliputi malak dan iblis. Oleh karenanya, seringkali sifat manusia ini bagaikan two sides in a coin, bagai uang logam yang memiliki dua sisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri 1 dan 2 yang telah menyampaikan materi tentang subjek dan objek penelitian Quran, Living Quran tentunya. Yang selanjutnya adalah teknis atau praktik atau langkah-langkah penelitian Quran. Yang pertama, prosedur yang pertama yaitu menentukan lokasi, yang kedua metode atau pendekatan, yang ketiga sumber data, yang keempat metode pengumpulan data, yang kelima analisis data ya metodenya, yang terakhir yang keenam validitas data. Untuk yang pertama lokasi yang perlu diperhatikan yaitu misalnya desa atau komunitas masyarakat atau kelompok tertentu. Contoh Living Quran, studi tentang tradisi pembacaan surah Al-Waqiah di SMK Islam Al-Madinah Pecangaan, Kabupaten Jepara. Yang kedua metode dan pendekatan, misalnya metodenya kualitatif, pendekatannya deskriptif. Kenapa di sini saya ambil contoh kualitatif? Itu menurut perspektif partisipan, karena kita Living Quran menurut mereka, bukan menurut kita. Untuk pendekatannya deskriptif supaya lebih intensif. Yang ketiga sumber data atau subjeknya, narasumber atau apa itu namanya, meliputi bisa pimpinan, pengurus, kiai, asatidz atau santri, pelajar, dan lain-lain. Yang keempat metode pengumpulan data, bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara atau dokumentasi, foto, video, terserah. Yang kelima metode analisis data, misalnya analisis interaktif. Kita bisa tahu modelnya, kemudian disajikan, kemudian ditarik kesimpulannya. Yang terakhir validitas data, itu dengan cara diuji dengan data-data atau sumber referensi yang sudah ada untuk menguatkan supaya dapat terkumpul data yang lengkap, yang mendalam, yang komprehensif, rinci, teliti. Itu ada 6 teknisnya, langkah-langkahnya. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebelumnya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.